Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari cara berwaqaf atau cara berhenti pada huruf waw yang berada pada akhir kata atau pada akhir ayat. Nah, di mana huruf waw ini bentuk hurufnya sama, namun kita wajib membedakan cara membacanya. Jangan disamakan, karena berbeda bunyi atau cara bacanya. Pada video kali ini akan kita jelaskan satu persatu. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan sahabat Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim ada 3 bentuk huruf waw yang ada pada akhir kata. Cara bacanya harus dibedakan. Bentuk yang pertama, huruf wawnya bertasydid. Kata kuncinya dia punya tasydid. Cara berhentinya tidak boleh dipanjangkan. Hurufnya tetap disukunkan, tapi tasydidnya tetap ada. Sehingganya huruf yang berada sebelumnya tekan ke huruf waw. Berapa tekanannya? 1 ketukan saja, tidak panjang. Li ba'din adu. Adu. Bukan adu. Itu salah. Atau dibaca saja yang tertulis aduun. Itu juga cara berwaqaf, cara berhenti yang salah. Ditekan huruf yang sebelumnya ke huruf waw tasydid. Adu. 1 ketukan. Bentuk yang kedua, huruf wawnya berharokat, tidak pakai tasydid, namun dia punya harokat. Tapi sebelumnya huruf waw itu didahului huruf sukun, ada huruf mati sebelumnya. Maka ketika kita berwaqaf, huruf waw ini juga disukunkan. Sekarang sudah ada 2 huruf sukun, huruf waw dan huruf yang sebelumnya juga sukun. Cara membacanya, huruf sukun yang pertama sempurnakan dulu. Kemudian huruf waw yang kita sukunkan berikan vokal huruf wawnya. La'ibu walahu. 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 Perhatikan posisi mulut ketika membacanya. Walah. La'ibu walah. Walah. Bentuk yang ketiga, bentuk yang terakhir, huruf wawnya juga berharokat dan tidak bertasydid, tapi sebelumnya didahului dhammah. Kalau yang kedua tadi, wawnya kita sukunkan, didahului sukun, sehingganya 2 huruf sukun. Tapi yang ketiga ini, huruf wawnya kita sukunkan, tapi didahului huruf dhammah. Maka di sini huruf wawnya menjadi hukum bacaan mad. Jadi huruf yang sebelumnya menjadi panjang, karena dhammah berjumpa dengan waw sukun. Maka di sini contoh hu dipanjangkan 2 ketukan. Illahu, illahu. Supaya sahabat Quran lebih paham lagi, coba kita lihat berbagai contoh yang ada di dalam Al-Quran yang ada huruf waw ini. Coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Cara berhenti di sini, huruf wawnya kita sukunkan. Karena dia bertasydid, maka huruf yang sebelumnya tekan ke huruf waw. 1 ketukan saja, tidak panjang. Wa qulna bi'tu ba'dukum li ba'din adu. Adu. Contoh yang kedua kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Di sini kalau kita berwaqaf, wawnya disukunkan, fa-nya sudah sukun. Maka berikan vokal kedua-dua huruf ini. Fa berikan dulu, kemudian disusul dengan huruf waw. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afu. Qulil 'afu. Perhatikan posisi mulut ketika membaca ini. Qulil 'afu. Qulil 'afu. 'Af. Sama dengan sebelumnya, vokal huruf waw mesti kita timbulkan. Qulil 'afu.
Contoh berikutnya di dalam surah Al-An'am ayat 32. Huruf waw-nya juga disukunkan, sempurnakan dulu huruf sukun yang sebelumnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Perhatikan posisi mulut ketika membaca ini. La'ibu walah. Jadi harus ada bunyi huruf waw atau vokal huruf waw yang kita timbulkan. La'ibu walah. Contoh yang terakhir kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 87. Contoh yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Setiap pada kata huwa, maka hu dipanjangkan, wawnya disukunkan menjadi mad tabi'i. Allahu la ilaha illahu. Panjang dua gitu kan menjadi mad tabi'i. Jadi sahabat Quran semuanya, itulah beberapa bentuk huruf waw yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang bertasydid, cara bacanya ditekan. Ada yang kita sukunkan, sebelumnya juga sukun, maka tampilkan vokalnya. Yang ketiga huruf waw ini kita sukunkan, sebelumnya dhammah, maka waw jadi tanda panjang. Moga pembahasan ini bisa membantu kita dalam memahami Al-Quran. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.